Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, aku yang tercinta, kalau kita perhatikan teks Injil dan bacaan pertama pagi ini kerap dipakai dalam liturgi perkawinan ya. Dan saya tidak akan berkhotbah soal perkawinan, karena perkawinan bagi saya itu tidak terpahami ya, dan bukan pengalaman. Jadi aneh kalau saya omong soal perkawinan. Namun ketika saya membaca-baca, merenungkan ulang teks ini, terlebih dalam bacaan pertama, ungkapan Allah dalam firman-Nya yang mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tentu kisah penciptaan ini tidak khusus merumuskan soal relasi suami istri, namun saya menangkap relasi yang lebih mendalam soal hidup kita di dunia ini. Bermula dari Allah menciptakan hal-hal yang sifatnya di luar manusia, dari benda langit, benda bumi, dan binatang, yang kemudian dipuncakkan pada penciptaan manusia, itu menandakan bahwa relasi yang dikelola atau relasi yang diharapkan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya adalah relasi yang mengelola, relasi yang menghidupkan, relasi yang menumbuhkan dan menjaga. Bahasa Bapak Suci adalah kita dipanggil dalam hidup ini, dalam konteks lingkungan dan sekitarnya, baik tumbuhan dan binatang, relasi yang merawat bumi sebagai ungkapan kasih, ungkapan cinta kita dalam konteks itu. Dan kemudian dalam relasi manusia, Allah begitu indah menceritakannya. Karena Adam itu kesepian, ya kan, disuruh tidur. Kemudian diambillah tulang rusuknya, diciptakanlah perempuan. Coba para bapak yang sudah beristri, rabalah tulang rusuk Anda, hilang satu enggak? Kalau tidak hilang berarti belum diberikan dengan tulus, kan? Pasti bukan soal tulang kita hilang satu, namun diambilnya dari tulang rusuk, ingin menunjukkan sebuah relasi yang seimbang dan sepadan, laki-laki dan perempuan. Menarik bahwa dalam relasi itu Allah ingin menunjukkan bahwa relasi yang seimbang ini kemudian dikaitkan dalam konteks iman kita akan Allah dalam Yesus. Bacaan kedua dalam surat kepada orang Ibrani sangat jelas. Bagaimana Yesus yang dalam waktu pendek mengalami kehidupan seperti kita, namun karena taat kepada Allah, setia kepada Allah, bahkan dalam penderitaan, Yesus disempurnakan. Dan dalam keterikatan dengan kita, Yesus adalah atau kita dianggap, dijadikan saudara. Sehingga relasi yang kita kembangkan dalam iman kepada Allah dalam Yesus adalah relasi yang bersumber dari cinta. Saudara itu pasti ada makna cinta, dia bukan orang lain. Sehingga kalau kita renungkan lebih dalam lagi, kalau kita kaitkan dengan hidup doa kita, saya kira menjadi semakin menarik. Oh ternyata kalau berdoa itu dasarnya cinta, bukan terpaksa, apalagi kewajiban kan. Bapak Ibu tidak ada kewajiban lapor kepada Allah.
Seperti narapidana wajib lapor kan. Kita ini saudara Yesus dalam konteks relasi iman. Maka dalam berdoa pun relasi itu menjadi penting dan mendasar, sehingga doa kita harus berdasarkan cinta. Bukan karena takut, bukan karena khawatir, bukan karena keharusan, namun sungguh-sungguh karena cinta. Cinta yang harusnya dikembangkan dalam hidup itu oleh orang-orang Farisi dipertanyakan, bolehkah suami menceraikan istrinya? Yesus tidak memberikan jawaban, namun Yesus ingin mengatakan bahwa di balik semua yang dibuat Musa itu karena ketegaran, kekerasan, dan keangkuhan hatimulah, maka Musa membuat keputusan itu. Jadi relasi yang indah, relasi yang baik, kemudian pengalaman cinta itu menjadi kacau karena orang seringkali mengutamakan ketegaran hati, keangkuhan hidup, dan kesombongan hidup. Nah, tentu Yesus ingin mengatakan bahwa keangkuhan itulah yang menggagalkan kita, mengacaukan kita untuk menjadi orang-orang yang setia. Karena bentuk kesetiaan kita, baik kepada Allah, baik kepada sesama, baik kepada lingkungan hidup, adalah ketika kita memiliki belas kasih, memiliki cinta kasih. Orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tegar hati ini salah satu ciri dari orang-orang yang tidak punya kasih, tidak punya hati. Maka Bapak Suci dalam dokumen Laudato Si sangat jelas. Rusaknya peradaban dan rusaknya rumah kita bersama bumi ini karena kita tidak menghayati relasi dengan kasih, ya. Kalau kita mengasihi lingkungan, mengasihi alam sekitar, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, itu pasti yang ada adalah kesempurnaan hidup. Dan ciri dari orang yang setia adalah orang yang berjuang untuk sempurna, untuk menjadi baik. Saya itu kerja di PSEKWI itu kalau memberikan animasi atau memberikan pendalaman soal ekologi hidup, saya menggambarkan dengan perbandingan antara bumi dan tubuh kita. Orang Jawa itu selalu menggambarkan bumi itu jagat gede, tubuh kita itu jagat cilik. Kita bisa bayangkan ya, kalau relasi kita dengan alam ini kacau, dengan menumpuk atau mengembangbiakkan plastik, kemudian mengembangbiakkan pupuk-pupuk kimia sintetis, itu pasti bumi juga sakit. Bumi juga akan hancur, tanah menjadi mati. Relasi kita tidak akan sehat, karena seringkali kita tegar. Demikian juga dengan tubuh. Kalau tubuh kita ini, asupan yang kita konsumsi juga hanya soal enak, saya kira juga akan menjadi kacau tubuh ini ya. Relasi itu bukan soal saya dengan si A dengan si B, namun juga bagaimana kita menjaga relasi dalam hidup kita masing-masing, dalam tubuh kita masing-masing. Karena kita ingin mewujudkan kesetiaan akan cinta Allah dalam syukur kita.
Bukti kalau orang itu merawat dan menjaga relasi, baik alam maupun tubuh yang Tuhan berikan pada kita ini, itulah tanda syukur. Kesetiaan untuk merawat dan mengupayakan bagaimana sehat, bagaimana tubuh saya itu juga berkembang dengan baik. Saya mengalami satu, bukan soal kenyamanannya, kedamaian dengan diri saya, dengan hidup saya. Itulah yang kita wujudkan sebagai ucapan syukur. Maka di balik kisah perceraian yang digambarkan dalam Injil, saya menangkap bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada para murid betapa pentingnya mewujudkan kesetiaan baik kepada Allah, kepada sesama, dan kepada lingkungan kita. Sebagai cara kita untuk mengucap syukur karena Allah telah menciptakan diri kita sebagai gambar Allah dan setara dengan sesama kita. Kalau saya renungkan, ketika kita mengelola hidup dengan demikian, menjadi damai. Orang tidak damai karena terbaik terhadap alam maupun terhadap sesama itu karena budaya serakah, budaya mengumpulkan, budaya ingin semuanya dimiliki, budaya di mana kita menjadi orang-orang yang sangat egois dan kita lupa bahwa hidup itu juga ada nilai yang sangat indah, yaitu keberanian kita untuk berbagi. Inilah yang menjadi ketegaran kita, menjadi keangkuhan kita. Sehingga kalau kita renungkan, kita alami, alam juga bergejolak dengan kita, kan? Iklim menjadi semakin panas, ya kan? Air juga semakin berkurang. Saya membayangkan betapa beratnya tahun-tahun ke depan, khususnya untuk masyarakat urban kota, soal air bersih. Relasi yang tidak baik dengan bumi, dengan alam akan menciptakan malapetaka. Demikian juga relasi dengan sesama. Ketika dasarnya ketegaran hati juga memberikan dampak yang negatif, apalagi relasi dengan Allah. Maka Yesus ingin mengajar para murid, kuncinya untuk kembali dalam pertobatan yang sejati tidak lain adalah belas kasih. Belas kasih itu bukan soal memberi. Belas kasih bukan soal bagi-bagi uang. Belas kasih bukan soal memberi beras. Belas kasih adalah meletakkan sesama sebagai teman yang sepadan. Sehingga tidak ada lagi rasa angkuh, rasa sombong, dan merendahkan orang lain dalam hidup ini. Maka kisah penciptaan teks Injil ini, kalau kita pandang lebih luas, oh ternyata bukan hanya sekedar soal perkawinan, soal membangun kebenaran relasi, di mana kesetiaan kepada relasi itu akan menjadi baik ketika dalam diri kita masing-masing tertanam belas kasih. Dan orang Katolik itu kan sangat jelas ya, belas kasih itu harus diwujudkan. Tuhan memberkati. Amin.